Hai sahabat-sahabat di dunia digital, sebelum kita memulai, bagi yang belum berlangganan channel ini, silakan klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk menekan tombol like agar kami lebih bersemangat untuk membuat video-video baru yang bermanfaat. Dalam video ini, kami akan mengulas salah satu materi sejarah, yaitu tentang pedagang, penguasa dan pujangga pada masa klasik, Hindu-Buddha. Satu di antara bangsa yang berinteraksi dengan penduduk kepulauan di Indonesia adalah bangsa India. Interaksi itu terjalin sejalan dengan meluasnya hubungan perdagangan antara India dan Cina. Hubungan itu yang mendorong pedagang-pedagang India dan Cina datang ke kepulauan di Indonesia. Beberapa bukti menunjukkan, setelah budaya India masuk, terjadi banyak perubahan dalam tatanan kehidupan. Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, kerajaan tertua di Muarakaman, Kalimantan Timur, mendapat pengaruh yang kuat dari budaya India yaitu budaya yang dikembangkan oleh bangsa Arya di lembah Sungai Indus. Percampuran budaya itu kemudian melahirkan kerajaan yang berbentuk pemerintahan. Mengenai proses masuknya Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia, sampai saat ini masih ada perbedaan pendapat mengenai cara dan jalur proses masuknya. Beberapa pendapat, teori, tersebut adalah teori Ksatria, teori Waisya, teori Brahmana dan teori arus balik. Seiring berjalannya waktu, Hindu-Buddha akhirnya memengaruhi masyarakat kepulauan Indonesia. Setidaknya, Hindu-Buddha pada akhirnya dapat menghasilkan beberapa hal yang mempengaruhi kepulauan Indonesia, antara lain kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha, terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan dan akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Mari langsung saja kita bahas satu persatu akan pengaruh tersebut. Contoh dari kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha antara lain, Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kalingga, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Buleleng, Kerajaan Dinasti Warmadewa dan Kerajaan Kapur. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan bercorak Hindu. Kerajaan ini adalah kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-4 Masehi. Kerajaan Kutai terletak di Kalimantan Timur di hulu Sungai Mahakam dan raja yang terkenal dari kerajaan ini adalah Raja Mulawarman. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara juga merupakan kerajaan bercorak Hindu. Kerajaan ini berdiri dari sejak abad ke-4 Masehi, berpusat di daerah Bogor, Jawa Barat di dekat Sungai Citarum. Raja yang terkenal dari kerajaan ini adalah Raja Purnawarman. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan yang bercorak Buddha. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-7 Masehi, berpusat di wilayah Pekalongan dan Jepara Jawa Tengah. Penguasa yang terkenal dari kerajaan ini adalah Ratu Sima. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha dan berdiri sejak abad 7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di daratan Nusantara yang meliputi wilayah Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat hingga ke Jawa Tengah. Pusat dari kerajaan Sriwijaya ada di wilayah Palembang, Sumatera Selatan dengan penguasa yang paling terkenal saat itu adalah Raja Balaputra Dewa. Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno adalah kerajaan yang bercorak Hindu dan berdiri sekitar abad ke-8 Masehi. Kerajaan ini berpusat di wilayah Jawa Tengah, dan berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Raja yang terkenal dari kerajaan ini adalah Raja Sanjaya. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah kerajaan yang bercorak Hindu dan berdiri sekitar abad ke-10 Masehi. Kerajaan ini berpusat di ujung timur Pulau Jawa dan raja yang paling terkenal dari kerajaan ini adalah Raja Jayabaya. Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari adalah kerajaan yang bercorak Hindu dan berdiri sekitar abad ke-12 Masehi. Kerajaan ini berpusat di sekitar wilayah Malang, Jawa Timur dengan rajanya yang paling terkenal yaitu Raja Kertanegara. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya sekitar abad ke-14 Masehi. Raja yang paling terkenal dari kerajaan ini adalah Raja Hayam Wuruk. Kerajaan Buleleng dan Kerajaan Dinasti Warmadewa. Kerajaan Buleleng merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang berada di Bali dan didirikan sekitar pertengahan abad ke-17.
Adapun kerajaan dinasti Warmadewa merupakan kerajaan Hindu-Buddha tertua di Bali dan berdiri sekitar abad ke-10 Masehi. Raja yang terkenal dari kerajaan ini adalah Raja Udayana. Kerajaan Tulang Bawang. Kerajaan Tulang Bawang merupakan kerajaan yang berada di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Namun sayangnya tidak banyak catatan yang membahas mengenai kerajaan ini. Kerajaan Kapur. Kerajaan Kapur adalah bibit dari kerajaan Sriwijaya dan berdiri sekitar awal abad ke-6 Masehi. Kerajaan ini bercorak Buddha dan berlokasi di Kecamatan Mendo, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan pada masa Hindu-Buddha yaitu melalui penguasaan laut. Kepulauan Indonesia mempunyai jalur perdagangan penting, salah satunya adalah Selat Malaka. Saat itu, yang sering melewati jalur ini adalah bangsa Cina dan India, yang notabene adalah peradaban besar kala itu. Karenanya kehidupan penduduk di sepanjang Selat Malaka menjadi lebih sejahtera oleh proses integrasi perdagangan dunia yang melalui jalur laut tersebut. Mereka menjadi lebih terbuka secara sosial ekonomi karena menjalin hubungan niaga dengan pedagang-pedagang asing yang melewati jalur itu. Di samping kian terbukanya jalur niaga Selat Malaka dengan perdagangan dunia internasional, jaringan perdagangan dan budaya antar bangsa dan penduduk di Kepulauan Indonesia juga berkembang pesat, terutama karena terhubung oleh jaringan Laut Jawa hingga Kepulauan Maluku. Mereka secara tidak langsung juga terintegrasikan dengan jaringan ekonomi dunia yang berpusat di sekitar Selat Malaka, dan sebagian di pantai barat Sumatera seperti Barus. Masuknya agama Hindu-Buddha juga menjadikan adanya proses akulturasi kebudayaan, hal ini bisa dibuktikan dengan adanya corak Hindu-Buddha dalam beberapa sisi kebudayaan, antara lain seni bangunan, seni sastra dan aksara, sistem kepercayaan, sistem pemerintahan dan arsitektur. Demikianlah sahabat digital, kita sudah membahas materi sejarah tentang pedagang, penguasa dan pujangga pada masa klasik, Hindu-Buddha, dan pengaruhnya di Kepulauan Indonesia kala itu. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like, share dan subscribe-nya. Terima kasih.